semuanya, Bapak Ibu. Izin ya Pak Reddy, saya perkenalkan singkat aja. Pak Reddy ini Direktur Finance and Human Resource di PT Antam Resource Indo. Nah, kalau dari karirnya, saya ngintip di LinkedIn ya Pak. Jadi pernah di PT Antam, pernah juga di Bank BSM Pak ya. Pengetahuan beliau sepertinya sudah cukup lengkap nanti untuk sharing kepada kita semuanya. Nah, semoga ini nanti bisa bermanfaat dari amal jariah kalau buat kita yang Muslim. Mungkin itu profil singkat Pak Reddy, nanti mungkin bisa lebih detail kalau mau memperkenalkan sambil menyampaikan materi. Nah, nanti kalau materinya kurang lebih kita kan sampai maksimal sampai zuhur Pak, zuhur waktu Tangerang. Jadi kami berikan waktu kurang lebih 45 menit, ada sebagian waktu untuk tanya jawab. Saudara, saya sedih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, selamat pagi, sahabat bincang-bincang edukasi emas yang berbasis di Cipondoh dan semoga akan melebar nanti ke seluruh Indonesia. Amin. Di sini saya senang karena sudah semakin banyak mereka yang berbicara mengenai emas, dan lebih bagus lagi dimulai dari edukasi. Jadi bayangkan untuk investasi itu banyak pilihan ya, bisa emas, bisa saham, bisa reksadana, sosialisasi mengenai reksadana, saham dan lain-lain itu mungkin di kalangan terbatas ataupun di menengah ke atas saja. Nah, emas ini di edukasinya sudah merata dari bawah sampai ke atas, sehingga semua orang sudah mulai mengenal, memahami, dan mengimplementasikan untuk bisa berinvestasi emas. Mulai dari yang kecil sampai besar secara kepingan gramasi ya. Bahkan sudah ada pemain-pemain emas yang mengeluarkan produk-produk nilainya itu di bawah kepingan standar Antam. Baik, next slide, Pak Dewi. Ya, ini siklus mengenai, ya ini siklus kita lah ya. Jadi kalau kita lihat secara basic, sebelum kita bicara mengenai ekonomi rumah tangga, kita sebelum menikah tentu mostly hidup dengan orang tua. Ada juga yang setelah dia selesai pendidikan, dia bekerja dengan modal cukupnya, beliau menikah. Setelah menikah memiliki anak, lengkap keluarga, lalu memiliki kebutuhan dasar yang paling yang paling dibutuhkan yaitu rumah. Lalu ditambah lagi kebutuhan sekunder yang seperti kendaraan. Lalu ada keinginan untuk beribadah, bagi yang Muslim mungkin naik haji atau umroh, bagi yang Kristen mungkin nanti ke Yerusalem atau di tempat-tempat lainnya. Bagi yang Hindu Buddha juga ke lokasi-lokasi ibadah yang memang mungkin tidak ada di tempat mereka domisili. Lalu ada aktivitas yang sifatnya leisure ya, sifatnya itu traveling setelah sibuk dengan aktivitas mencari uang. Mungkin kita juga keluarga tersebut butuh untuk menghilangkan penat, mengisi kembali recharge energinya. Lalu memiliki anak, anaknya juga nanti membutuhkan dana untuk sekolah, untuk kuliah, di mana biaya pendidikan di Indonesia itu semakin hari semakin tinggi, sehingga dibutuhkan proteksi dalam hal perencanaan investasi pendidikan. Lalu kita di hari tua, semoga kita semua tinggal menikmati dan finish. Nah, finish ini sebenarnya start kehidupan yang berikutnya ya. Jadi finish. Nah, di sini poin-poin di sini sebenarnya kita perlu siapkan sebelum start. Jadi sebelum start ya, bagi yang memang belum menikah sangat bagus tuh kalau misalkan sudah memulai
berinvestasi. Karena sebenarnya kita itu bukan kaya karena jumlah dana yang kita miliki sesaat, tapi jumlah dana yang berhasil kita simpan secara rutin. Next. Ini simple aja dalam hal kelola keuangan. Itu ada 5 poin, yaitu penghasilan pastinya, penghasilan. Penghasilan kalau misalkan dari satu keluarga itu suami istri, berarti joint income. Lalu ada pengeluaran, lalu ada aset atau harta, lalu ada hutang, lalu ada proteksi. Nah, ini yang menarik untuk milenial, rata-rata mereka kalau di laporan keuangan itu, kalau kaum generasi X, generasi baby boomers, itu biasanya mengutamakan nomor 3. Jadi ada dana disimpan. Kalau milenial, ada dana traveling. Nah itu nggak masalah, sepanjang memang aset atau hartanya mungkin kalau yang generasi X dan baby boomers dalam bentuk properti, namun bisa saja nanti dari kaum milenial aset atau hartanya dalam bentuk emas. Gitu. Lalu juga untuk biasanya dalam cash flow selalu ada hutang ya. Jadi kita selalu biasanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder dan tersier itu rata-rata orang menggunakan hutang. Primer bahkan seperti rumah itu bisa dikatakan kebutuhan primer selain pangan ya. Nah, berikutnya adalah proteksi. Nanti proteksi ini kita mengarah ke emas. Nah, sekarang kita lihat kalau namanya manusia pada saat kelebihan uang muncul masalah, pada saat kekurangan uang apalagi. Kita mulai dari kelebihan. Pada saat kita kelebihan uang, nah uang yang kita miliki tersebut sudah akan tergerus oleh inflasi. Nah, jadi kalau kita simpan di bawah bantal ibaratnya, jadi nggak kita taruh di satu instrumen keuangan yang memiliki return. Jadi bisa dikatakan investasi tidak optimal. Lalu pada saat kita ingin investasi, beberapa kali teman-teman itu menemukan investasinya ternyata bodong. Hati-hati. Setiap ada perusahaan ataupun kelompok orang yang menawarkan return yang di atas rata-rata, nggak masalah diterima dalam artian ilmunya, tapi dikaji lagi risikonya, demikian. Dan tentunya secara legalitas perusahaan tersebut seperti tabungan lah. Kalau misalkan kita nabung di bank, itu kita dijamin LPS maksimal 2 miliar. Jadi walaupun banknya bankrupt, tetap kita ada pengembalian maksimal sebesar itu. Lalu kalau ada kelebihan uang, kita bingung mau nyimpan di mana. Ada perhiasan, ada currency US dollar. Ya, tempat penyimpanan juga ini menjadi isu tersendiri bagi mereka yang sudah concern dalam hal investasi. Apalagi kekurangan uang. Jadi kalau kekurangan uang, ya kita tidak usah bahas karena banyak sekali daftarnya bukan hanya 5 itu ya. Ini di bagian bawah saya ada quote yang kekayaan yang paling utama adalah kesehatan karena saat ini masih masa pandemik, jadi selalu dimunculkan quote tersebut. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, atau mungkin dari panitia ada Q&A, silakan. Next. Nah, ini kalau kita lihat dari zaman purba kala, dari zaman sebelum Masehi sampai dengan saat ini real sector. Jadi ada pembeli, ada penjual, lalu di situ ada barang dan jasa. Begitu aja muter. Kalau dulu mungkin dalam hal alat tukarnya adalah barang itu sendiri, saat ini alat tukarnya adalah dalam bentuk uang kertas. Bahkan emas itu sering dijadikan alat tukar. Jadi emas itu di zaman dahulu kala itu memang resmi menjadi alat tukar. Bahkan di beberapa kerajaan Indonesia menggunakan alat tukar emas. Di Indonesia sendiri tahun setelah kemerdekaan itu uang Republik Indonesia itu menjadi alat tukar. Jadi sangat sejarah emas itu di Indonesia ada. Jadi pada saat dimunculkan uang Republik Indonesia, itu setengah gram emas sama dengan 1 rupiah.
Jadi kalau misalkan itu masih berlaku sampai saat ini, maka harga emas saat ini sudah 1 juta ya, berarti itu rupiah itu sudah terdevaluasi ratusan ribu kali ya. Jadi kalau tahu jutaan %. Jadi kalau setengah gram emas Rp1, maka kalau kelipatannya 5 gram emas Rp10. Nah, bayangkan kalau itu berlaku betapa kayanya kita, dalam artian kita tidak terpengaruh oleh perbedaan atau pelemahan mata uang. Ini kadang mata uang ini makanya muncul berbagai alternatif saat ini seperti cryptocurrency untuk meminimalisasi perbedaan mata uang tersebut. Di laporan keuangan perusahaan ya kadang itu ada di aktivitas lain-lain itu ada rugi falas. Jadi bisa rugi bisa untung. Jadi sangat berpengaruh nih ya mata uang apa yang kita simpan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita simpan emas ya hampir dikatakan sedikit sekali kemungkinan ada rugi falas. Next, ini real sector. Nah, kalau kita lihat saat ini di masa kontemporer itu sudah ada monetary sector. Di sini sudah masuk unsur pemerintah yang menganut paham Keynesian ya. Keynesian mungkin familiar di mana di situ sudah ada faktor bunga, ada faktor spekulasi ini derivatif dari produk-produk keuangan. Lalu ada faktor juga judi dalam artian bukan judi gambling, tapi judi dalam hal mata uang seperti forex seperti itu. Jadi saham sebenarnya kalau kita simpan dalam jangka waktu lama itu sebenarnya sama aja kita menginvestasikan dana ke salah satu sektor real. Tapi kalau kita jadiin judi juga bisa, jadi beli jual dalam waktu kurang dari 1 menit. Hanya ada risiko-risiko di situ. Makanya pada saat monetary sector masuk, orang sudah mulai siklus keuangan, siklus ekonomi sudah mulai masuk ke dalam faktor-faktor yang sifatnya ketidakpastian. Oke, next. Nah, ini kegiatan perekonomian 2 sektor. 2 sektor ini bisa dikatakan ada rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini sebenarnya sama aja dengan perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu dia melakukan pembayaran kepada LPK, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini yang sebagai konsumernya. Nah, si perusahaan atau rumah tangga produksi, perusahaan bisa dari mulai UMKM sampai dengan korporasi yang sudah listing di bursa efek. Jadi dari kecil sampai besar itu rumah tangga produksi. Tentunya di sini rumah tangga produksi ini dia melakukan memproduksi barang lalu memberikan gaji, upah, sewa, bunga terhadap aktivitas produksinya. Lalu di rumah tangga konsumsi masyarakat yang menerima gaji upah mereka memiliki opsi membelanjakan hasil gajinya atau upahnya dan sebagian disimpan dalam bentuk tabungan. Jadi ini perputaran yang simpel. Nah, muncul tabungan, ada penyimpanan bank, lalu dari bank memberikan kredit. Tabungan versus kredit, bank mendapatkan selisih margin. Di sini ada investor. Nah, investor inilah untouchable person yang sebenarnya mereka mengendalikan dunia ya. Jadi dalam skala yang besar, tapi kalau dalam skala kecil ya investor ini seperti mereka yang memang memiliki dana untuk investasi di produk-produk sektor-sektor real. Ya, mudah-mudahan nanti semua rekan-rekan di sini bisa menjadi investor sehingga bisa menggerakkan RTP dan RTK hidup kembali. Next. Nah, ini di sini sudah masuk kegiatan perekonomian 3 sektor. Di sini ada pemerintah, karena pemerintah yang mengatur segala macam siklus ekonomi. Karena kalau misalkan kita mengandalkan RTP dan RTK saja, maka tidak ada referensi untuk siklus ekonomi. Nah, akhirnya dan pemerintah juga sebagai salah satu energize ekonomi tersebut, karena mereka juga memiliki APBN. APBN diperoleh dari pajak maupun pinjaman.
atau bisa juga dari mereka menerbitkan surat-surat berharga seperti sun, obligasi dan lain-lain. Nah, ini di sini pemerintah pada saat dana tersebut didapat dari sumber-sumber tadi, mereka mengeluarkan juga dana tersebut ke RTP mostly. Jadi kecuali yang sifatnya bansos. Nah, ini sini berputar lagi. Nah, nanti berputar lagi, akhirnya pemerintah yang ada di tengah mengatur perputaran tersebut. Nah, pemerintah ini mengeluarkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, di mana mostly pendapatan utama pemerintah itu dari pajak. Makanya di negara maju, pajak itu adalah yang utama. Bahkan pajak itu rata-rata tiap orang itu bisa dikenai pajak di atas 50%, tapi kompensasinya semua terkait dengan kebutuhan dasar itu dipenuhi seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Oke, next. Oke, di sini kita nyusun strategi nih untuk investasi. Yang seperti tadi yang di awal, kan di situ sudah dipaparkan bahwa sebelum menikah pun kita sudah bisa mulai mengatur strategi untuk investasi. Nah, di sini kita lihat dari grafik, di situ ada investasi karena ingin kaya, atau investasi menunggu uang dulu, atau menunggu kerja dulu, padahal tidak. Yang mindset yang perlu dibangun adalah investasi sebagai gaya hidup. Nah, saat ini kalau kita lihat, gaya hidup yang sedang populer adalah bersepeda. Oke, bersepeda. Akhirnya orang-orang memiliki hobi sepeda. Ada yang memiliki hobi lari. Nah, pada saat orang memiliki hobi sepeda atau lari, katakanlah lari yang paling simple ya. Kalau sepeda sekarang harganya juga ada hampir 2 kali lipat. Saya dulu beli sepeda Polygon sekian, sekarang harganya untuk yang sama itu 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah, itu misalkan lari aja. Kalau lari, semua bisa melakukan. Mereka yang hobi lari itu, mereka pasti tahu misalkan, ini kira-kira kalau lari sepatu yang enak tuh pakai sepatu apa, mereknya apa. Jadi mereka menjadikan lari sebagai gaya hidup, disiplin. Nah, terus apakah ada hambatan dalam melakukan latihan lari? Tentu ada. Tapi karena mereka menjadikan itu sebagai gaya hidup, maka hambatan tersebut mereka lompati. Gitu. Nah, analogi ini bisa kita terapkan juga dalam hal investasi. Investasi sebagai gaya hidup yang nanti mengerucut kepada investasi dalam bentuk emas. Oke, next. Oke, komplit aja ininya, tampilannya dikomplitkan dulu. Oke. Nah, tadi seperti dikatakan di slide awal, di situ ada yang sifatnya itu penghasilan. Nah, penghasilan ini ada, jadi harus kita semua mungkin secara praktek sudah ngerti ini semua. Cuma yang perlu adalah pengaturan mengenai ini. Nah, penghasilan ini sendiri ada yang sifatnya itu kalau kita lihat dari kuadran 1 ya, yang kanan atas, itu ada alokasi untuk pengeluaran rutin. Jadi kalau alokasi ini itu sifatnya memang waktunya rutin, jumlahnya pasti. Nah, karena namanya penghasilan ya. Nah, penghasilan gaji pasti, jumlahnya pasti, ya kan? Nah, kita lihat di kuadran 2 kiri atas, di situ ada alokasi untuk pengeluaran tidak rutin dan dana cadangan. Nah, di sini jumlahnya yang tidak pasti atau fleksibel, seperti komisi atau bonus atau ada tambahan lain yang sifatnya itu spot ya. Namun dikategorikan waktunya rutin. Yang 2 di atas ini bisa kita prediksikan. Jadi kalau misalnya kita nyusun laporan keuangan rumah tangga, 2 yang di atas ini, kuadran 1 dan 2 itu bisa kita isi sebenarnya, sehingga tergambar dalam 1 tahun itu berapa penghasilan. Sebenarnya juga tergambar di TPH 21 yang kita setorkan kalau karyawan. Jadi dengan karyawan itu kan ibaratnya satu sumber penghasilan. Gitu. Jadi yang kuadran 2 itu sebenarnya menambah lagi sumber penghasilan baru. Kalau yang kuadran 3 yang kiri bawah itu ada sifatnya penghasilan yang tidak tetap. atau tidak rutin. Jumlahnya juga tidak pasti, seperti hadiah dan bonus.
Nah, ini ada alokasi lagi tertentu. Dan yang kuadran 4, yang kanan bawah, itu sifatnya sama, tidak rutin, tapi jumlahnya pasti. Tidak rutin tapi pasti, seperti THR. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kelola, sumber penghasilan ini. Karena kalau tidak kita kelola, kadang kita pada saat akhir bulan atau katakanlah akhir tahun, kita tidak bisa berinvestasi apapun karena kita tidak kelola penghasilan kita. Oke, next. Nah, tadi ada penghasilan, sekarang pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran, di sini masing-masing keluarga beda ya, jadi gaya hidup beda, ya kan. Juga kadang lokasi tertentu itu pengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga itu beda. Kita hidup di Jakarta, kita hidup di Jogja itu beda pengeluarannya karena harga-harga barang dan jasa di Jogja katakanlah mostly itu lebih murah. Nah, di sini sama seperti yang di atas, ada yang waktunya rutin yang bisa kita kontrol. Kita kontrol seperti katakanlah yang kuadran 1 zakat, hutang, atau kalau misalkan punya asuransi bayar premi. Lalu yang kuadran 2 yang kiri atas, di situ juga bisa kita kontrol sebenarnya. Makanan, transport, utilitas, hiburan. Katakanlah makanan yang tidak bisa kita kontrol, kalau misalkan kita sedang mentraktir teman atau ada jadwal keluarga makan ke restoran, bisa diatur sebenarnya. Gitu. Jadi transport, apalagi transport, kita sekarang sudah bisa ngisi menggunakan e-money atau flash atau yang lainnya, dan kita bisa cek berapa lama sekali itu habis dananya. Jadi waktunya rutin ya. Nah, yang bawah itu tidak rutin, seperti yang kesehatan. Kesehatan kita nggak tahu kapan kita sakit. Kita semua nggak mau sakit, tapi kita juga persiapkan misalkan kalau kita sakit ada dana cadangan. Termasuk maintenance rumah dan kendaraan. Kalau kendaraan yang terutama sifatnya emergency atau breakdown maintenance. Kalau yang schedule maintenance itu masuk ke poin yang kiri atas. Lalu ada yang kuadran 4 yang kanan bawah, itu yang sifatnya pajak, itu jumlahnya pasti. Tapi waktunya tidak rutin. Kalau yang tadi penghasilan, waktunya tidak rutin, tapi jumlahnya pasti THR. Nah, di sini kita prioritaskan secara cash flow, arus kas. Itu yang pertama apa? Beda-beda tiap orang. Misalkan nih, kalau misalkan masalah pengeluaran ya, alokasi. Yang pertama, katakanlah orangnya spiritualitasnya tinggi. Jadi yang pertama ditamakan adalah kewajiban pada Tuhan, misalkan. Jadi yang pertama dia keluarkan adalah zakat, infak, sedekah, atau ya, ada perpuluhan atau persembahan kalau yang di Kristiani. Yang pertama ditamakan. Lalu yang kedua ditamakan kewajiban pada orang lain atau cicilan hutang. Ada yang ketiga kebutuhan masa depan. Ini kita menyusun strategi investasi. Jadi di sini kita lihat ya, 50% lebih itu didominasi oleh pengeluaran bulanan. Terutama sifatnya primer, makan, kan? Makan, pangan, sandang, papan, yaitu sifatnya primer. Kebutuhan anak, uang susu anak, segala macam. Lalu yang berikutnya adalah tabungan 10%. Selalu kita siapkan tabungan dalam hal komposisi pos keuangan. Tabungan, lalu ada gaya hidup 10%, investasi 15%, asuransi 10%, dan donasi 5%. Nah, kalau urutan cash flow kita seperti tadi, maka yang kita keluarkan pertama itu adalah yang kewajiban pada Tuhan. Misalkan ini setiap orang beda-beda. 5% dulu nih, sudah kita alokasikan. Sisihkan dana kita untuk ke sana. Atau ada juga yang memang sisihkan dulu 50%. Nah, atau ada juga yang memang sisihkan dulu untuk katakanlah asuransi 10%. Nah, kalau kita lihat ini semua, coba klik lagi. Oke, di situ. Jadi selalu kita darurat. Situ ada darurat. Kalau kita punya tabungan
ada rasio tabungan atau investasi. Nah, yang paling penting adalah kewajiban kita via eksternal, itu rasio hutang. Jadi itu harus kita hitung juga. Nah, keluarga yang baik adalah keluarga yang bisa menghitung semua rasio ini. Ya, jadi tidak ada hal, ya selalu ada hal yang sifatnya insidentil. Kita bisa minimalisasi risiko dengan menyiapkan rasio-rasio tersebut. Kalau pribadi bulan atau setiap bulan itu saya rekap tuh dari sumber penghasilan, pengeluaran, lalu rasio-rasio ini dihitung. Kalau dari sisi pihak bank itu rasio itu katakanlah kita ingin meminjam uang, itu pinjaman kita tuh tidak boleh lebih dari katakanlah pinjaman kita hanya 30% dari total penghasilan. Atau dari kalau korporasi itu bisa 70% dari total pinjaman. Atau total, jadi equity atau sumber modalnya harus ada 30%. Tetap harus ada untuk mengamankan pengeluaran bulanan ini gitu. Jadi kalau dilihat di sini ya rasio hutang tuh kalau dari sisi bank itu tidak boleh lebih dari 30% untuk rumah tangga. Kalau untuk katakanlah KPR, KPM gitu ya. Kalau koperasi bisa lebih, itu bisa 70%. Range-nya sebesar itulah. Nah, ini mulai kita jadikan hitungan-hitungannya sebagai gaya hidup. Sama seperti yang pelari sama sepeda tadi. Oke, next.